Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Izati Fadila dari kelas 1B Prodi D3 Keberatan dengan NIM P05120221079. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu konsep sikap dan proses sikap untuk memenuhi mata kuliah psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap, yaitu ada definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, teori pembentukan atau perubahan. Selanjutnya definisi sikap. 1. Berorientasi pada respon. Kedua, berorientasi pada kesiapan respon. Ketiga, berorientasi pada skema triadik. Selanjutnya yaitu ada 1 definisi yang berorientasi pada respon. Tokohnya yaitu ada Charles Osgood. Dia menyatakan bahwa sikap itu adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Kemudian sikap itu adalah perasaan atau mendukung maupun perasaan tidak mendukung terhadap suatu objek. Kedua, definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokohnya yaitu ada Bogardus, ada Alport. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara. Kemudian, sikap merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Ketiga, suatu pola perilaku atau tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkondisikan. Yang kemudian ada yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap satu objek. Kemudian, sikap merupakan keteraturan dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada komponen atau struktur sikap. 3 komponen sikap meliputi 1 kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua ada afeksi, berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Yang ketiga konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Nah, yang selanjutnya yaitu ada model trikomponen. Ada connection atau perilaku, affects atau perasaan, ada cognition atau pengetahuan. Karakteristik sikap ada 4, yaitu pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Sikap PS perilaku. Sikap predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. 1. Pengalaman pribadi. Yang kedua, kebudayaan.
Yang ketiga, orang yang dianggap penting, orang tua, keluarga, pacar, sahabat, pemimpin. Yang keempat, media massa. Yang kelima, institusi atau lembaga, misalnya di pendidikan, agama. Yang keenam, faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap. Katz 1960. Utilitarian function. Sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan rewards dan meminimalkan punishment mencapai sasaran tujuan. Yang kedua, knowledge function. Sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Yang keempat, sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya, dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. 1. Teori keseimbangan. 2. Teori konsistensi kognitif afektif. 3. Teori ketidaksesuaian. 4. Teori atribusi. 1. Teori keseimbangan. Menurut Friedhelder 1958, bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan perceiver inisialnya P, orang lain inisialnya O, objek orang lain atau seseorang inisialnya X. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan P sependapat dengan O yang disukainya atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan perubahan untuk mencapai keseimbangan. 2. Teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya, atau sebaliknya, kognitif disebabkan dengan afektif. Afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif. Berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Kognitif diubah mengikuti afektif. Contoh, sikap terhadap merokok. Afektif suka merokok. Kognitif tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi, takdir. Afektif diubah mengikuti kognitif. Contoh, sikap terhadap bakso langganan. Kognitif tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektif suka bakso B, tidak suka makan bakso B. Yang selanjutnya yaitu 3. Teori ketidaksesuaian. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada 2. 1. Akibat pengambilan keputusan. 2. Akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contoh, sikap pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi positif agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. 4. Teori atribusi, attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya, sikap adalah berdasarkan pertimbangan kognitif afektif. Teori ini berpendapat sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku adalah menunjukkan perubahan sikap. Terima kasih.
Itulah tadi materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.